Om Swastiastu, kembali lagi bertemu dengan Tiang Nyoman Sutirtayana di Sutirtayana Story. Nah, dalam video kali ini saya Tiang akan membagikan informasi terkait dengan bagaimana mengurus perceraian. Ya, mungkin agak aneh ya, mengurus perceraian. Kenapa ini penting? Karena dulu mengurus perceraian itu harus lewat pengadilan, bayar pengadilan, biaya sidang, ya mungkin di atas 2 juta ke atas ya. Tapi kalau dengan ini Anda bisa gratis. Bagaimana videonya? Saksikan di Sutirtayana Story. Bagi kamu yang baru pertama kali nonton di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar kamu dapat update video-video terbaru dari Sutirtayana Story. Ingat, subscribe gratis bro, selamat menonton. Lanjut kepada topik. Kadang pernikahan sebuah keluarga atau pernikahan itu tidak bisa berjalan mulus ya. Pasti ada aral dan hindangan. Nah, ketika sudah tidak terjadi kecocokan, nah jalan satu-satunya yang bisa diambil adalah harus perceraian. Cuman tidak semua orang bisa mengurus bagaimana administrasi perceraian karena harus membayar biaya sidang di pengadilan. Bagi orang-orang yang tidak mampu, ini akan menjadi kendala sehingga perceraiannya tidak diurus, sehingga kartu keluarganya masih tetap ada di dalamnya, masih belum terpisah. Nah, untuk mempermudah saat ini, pemerintah ini mengeluarkan sebuah kebijakan bagaimana agar perceraian bisa selesai tanpa di pengadilan, terutama mengurus data-data kependudukannya, akte penduduk, akte perceraian, kemudian bisa pisah kakak. Nah, caranya adalah dengan surat SPTJM. Nah, lihat nih di samping ya, STPJM, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, untuk lebih meyakinkan bagaimana tentang surat tanggung jawab mutlak ini, saya punya rekaman video, rekaman suara yang saya ketika menghubungi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Ibu Puspa Kumari. Untuk lebih memperjelas, dengarkan kutipan suara dari saya dan Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Karangasem, Ibu Puspa Kumari. Dengarkan. Nggih, swastiastu Bu Kades. Nggih, Nggih, Tiang Nyoman Sutir. Nggih, nah niki nulis informasi Bu Kades. Nggih. Terkait surat pertanggungjawaban mutlak nih ke, apakah untuk Nggih. yang cerai bisa nih ke digunakan untuk ngurus administrasi penduduk kan? Bisa nggih. Bisa nggih, pakai itu dah untuk ngurusnya ya. Nggih. Walaupun dia punya akte nganten. Kalau ada akte nganten kan mau bikin akte perkawinan nggih dados pakai itu, karena cerainya kan nih mau bikin akte perceraian. Nggih, maksudnya kan gini. Dia sudah menikah, buat akte pernikahan kan gitu. Nggih, sampun. Kalau sekarang dia cerai, apakah cukup untuk dengan surat pertanggungjawaban untuk kawin lagi gitu? Pertanggungjawaban mutlak nih untuk ngurus kakak. Oh, nggih dados. Oh, dados enten. Nggih, dados ndak bikin akte perceraian jadi kan dan. Oh, nggih, berarti ndak perlu ke pengadilan, itu cukup digunakan nih kemanten dan. Dikeluarkan dengan surat pertanggungjawaban mutlak kan gitu. Oh, oke enten. Nggih. Nggih. Semua informasi nih ki soalnya manut nenten simpang siur dia kan langsung Bu Kades itu. Nggih, sukses. Ya, di sana jelas ya dalam kutipan percakapan tadi, dalam lewat suara tadi itu jelas sekali yang dibutuhkan adalah SPTJM, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Artinya mutlak tanggung jawab kedua belah pihak, kedua orang ini untuk memutuskan cerai. Nah, yang dibutuhkan adalah nanti pihak-pihak masing, ya suami istri yang sudah memutuskan cerai nih ya, itu harus dapat tanda tangannya di sini. Kemudian 2 orang saksi bisa keluarga, yang jelas umurnya harus di atas 21 tahun baru boleh dijadikan saksi. Kemudian nama anak-anaknya harus dicantumkan plus nomor akte kelahirannya.
Nah, inilah yang menjadi syarat, salah satu syarat untuk mengurus perceraiannya, membuat akte perceraiannya. Kalau sudah dapat akte perceraian, baru nanti bisa pisah kakak. Ini urus akte perceraian dulu. Akte perceraian ini diurus. Nah, di mana didapat? Di kantor desa masing-masing. Di kantor desa masing-masing sudah tersedia blanko seperti ini. Ada blanko formulir pencatatan perceraian, dan salah satu syaratnya adalah SPTJM ini. Selain KTP dan lain sebagainya itu memang wajib ya. Ini adalah salah satu syaratnya yang lain. Nah, bagaimana kok bisa gratis? Ya jelas ini gratis. Yang jelas ini dibuat di kantor desa masing-masing. Silakan datang, tanyakan saya mau buat SPTJM. Di kantor desa masing-masing pasti ada, dikeluarkan. Nanti silahkan carikan tanda tangan dan bermaterai Rp6.000. Kemudian ini dilengkapi sehingga bisa untuk mengurus perceraian. Nah, kendati mudah untuk mengurus perceraian, tidak lagi harus ke pengadilan, saya mohon agar jangan cepat-cepat cerai ya. Permasalahan itu bisa diselesaikan dulu lewat kekeluargaan, lewat musyawarah ya. Jangan ujuk-ujuk baru bertengkar sedikit sama suami, sama istrinya bercerai. Jangan. Mari kita diskusikan. Kalau memang sama sekali tidak bisa, barulah. Kalau masih bisa didiskusikan, masih bisa dibicarakan, nah lebih baik kita akur-akur saja. Mari kita tetap berumah tangga, berkeluarga, untuk agar menjadi keluarga yang bahagia. Nah, demikian dulu informasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Yang jelas, kalau mau urus perceraian agar statusnya tidak terus menggantung, carilah SPTJM di kantor desa masing-masing. Terima kasih. Salam Sutirtayana Story. Bagi kamu yang baru pertama kali nonton di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar kamu dapat update video-video terbaru dari Sutirtayana Story.